Shalom, apa kabar saudara-saudari jemaat Tuhan dan pendengar sekalian yang saya bisa jumpai di hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam anugerah kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan tentunya saya pastikan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari terus bersemangat dalam Tuhan walaupun dalam situasi saat-saat ini dalam pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat kita untuk datang bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kasih anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Hari ini kalau Tuhan beri kami kesempatan lagi untuk bersama-sama berjumpa lewat pelayanan firman Tuhan melalui kegiatan khotbah, mewartakan kasih Kristus. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan terus memberikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, biar hikmat wahyuan daripada Tuhan terus dinyatakan. Sembunyikan terus hamba jauh dari belakang salib kemuliaan Tuhan. Kau yang terus dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, siaplah kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya sangat bersyukur dan tentunya bersuka cita sebab oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyampaikan pesan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali untuk kita sama-sama bisa pelajari, yaitu Holy Spirit atau Roh Kudus. Saudara, kita tahu bahwa banyak orang-orang percaya yang merindukan supaya kehidupannya selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus, selalu mengalami Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, mari kita sama-sama melihat. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Alkitab jelas mengatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, tentunya kita akan menerima kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Namun sebelumnya itu kita harus tahu apa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggalnya Allah. Jadi dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus itu memiliki pengertian yaitu Ruach HaKodes. Ruach HaKodes ini yaitu Roh Kudus itu sendiri atau pribadi Allah itu sendiri. Dan Roh Kudus juga memiliki pengertian yang lain dalam bahasa Yunani, yaitu pneuma. Atau lebih keren orang mengenal atau lebih keren orang tahu bahwa Roh Kudus juga itu adalah Parakletos. Apapun pengertian Roh Kudus, intinya Roh Kudus itu adalah penolong dan penghibur bagi orang-orang percaya. Kita tentunya harus memahami benar bahwa Roh Kudus adalah salah satu hal yang tentunya kita tahu bahwa Roh Kudus adalah salah satu pribadinya Allah yang tentunya menghibur kita, menguatkan kita, memberikan kita semangat di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Makanya Bapak Ibu mintalah supaya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu tanggal 21 Mei kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Dia berjanji akan mengirimkan penolong yaitu Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Roh Kudus adalah salah satu pribadinya Allah. Dari Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dari Tritunggal inilah kita bisa sadar bahwa Roh Kudus benar-benar kita butuh setiap hari. Kita butuh supaya hidup kita ini dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, percayalah hidup Anda akan berbeda dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena kenapa? Karena kalau Roh Kudus menuntun hidupmu, maka hidupmu akan melakukan apa yang disebut kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan orang yang hari-hari ini mungkin lagi dalam kelemahan,
lagi dalam kesusahan, lagi dalam masalah, lagi dalam pergumulan, ingat, hanya Roh Kudus yang dapat menolong hidup kita. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang sedang bekerja. Orang lebih kenal dengan tenaga aktifnya Allah. Kalau dalam Mika 3 ayat 8 berkata, tapi aku ini penuh dengan kekuatan dan dengan roh Tuhan. Mika 3 ayat 8 ya, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Tetapi aku ini dengan kekuatan dan roh Tuhan. Hanya dengan Roh Kuduslah kita mampu memberitakan kebenaran dan keadilan. Hanya oleh karena Roh Kuduslah kita dapat menjadi saksi di mana kita berada. Hanya oleh karena Roh Kuduslah ada dalam hidup kita, kita dapat mengucapkan kebenaran di atas kebenaran. Lukas pasal 1 ayat 35 berkata, dan jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Apa artinya ini? Bahwa Roh Kudus ketika dia turun di atas hidup kita, dia ada dalam hidup kita. Ingat baik-baik waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada 120 murid waktu itu ada di loteng soto Yerusalem. 120 murid itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus datang dalam bentuk lidah-lidah api. Kenapa Tuhan memberikan satu gambaran bahwa Roh Kudus itu datang dalam bentuk lidah-lidah api? Karena dia mau supaya kita memiliki lidah-lidah yang memuliakan Allah. Amin. Karena kalau kita tidak memiliki yang namanya lidah yang benar, lidah yang jujur, lidah yang memberkati, lidah yang menjadi berkat di mana kita berada, saya percaya bahwa orang yang hanya berkata bahwa saya ini dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya dikenal ketika orang berbahasa roh. Setiap orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus pasti berbahasa roh. Tapi bahasa roh tidak menjamin untuk orang masuk surga, saya bisa katakan. Bahasa roh tidak menjamin juga orang akan dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan. Karena sekarang banyak orang berbahasa roh tapi lidahnya juga tidak memuliakan Tuhan. Tapi percayalah, orang yang berbahasa roh dengan benar dan melakukan kehendak Tuhan, dia pasti akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbahasa roh nggak salah. Saya juga sebagai hamba Tuhan berbahasa roh. Jujur saya sebagai hamba Tuhan berbahasa roh. Tapi bahasa roh yang benar seperti apa? Sepertilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan di gereja kita berbahasa roh, di tempat ibadah kita berbahasa roh, tapi di luar kita menjelekkan orang lain. Kita memaki-maki orang, kita tidak mencerminkan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Makanya Tuhan mau supaya kehidupan kita benar-benar memuliakan Tuhan. Memuliakan dengan lidah kita. Ini yang kita harus pahami tentang Roh Kudus itu. Jangan sampai hidup kita tidak menjadi garam dan terang dunia di mana kita berada. Tuhan mau supaya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, mungkin kita akan mendapat bahasa-bahasa yang baru. Berbahasa roh, itu udah luar biasa. Tapi harus disertai dengan perilaku dan sikap yang benar di mata Tuhan dan manusia. Sehingga orang menilai kita dengan perilaku dan perbuatan kita. Silakan saudara kemana, ke pasar, ke toko, kemanapun berada, saudara berbahasa roh. Itu tidak salah. Tapi yang penting di sini sekali lagi saya ingatkan, harus berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Berperilaku yang baik. Jangan juga kita jadi ngeroh. Karena banyak sekarang yang ngeroh. Ya, akhirnya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini ngeroh, di luar sana nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, perilaku-perilaku seperti ini, praktek-praktek seperti ini, Tuhan mau supaya kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang utama, saudara ya. Oke, Roh Kudus digambarkan sebagai penghibur dan penolong. Dalam bahasa Latin dikenal dengan
Parakletus. Ya, kalau Yunaninya juga dikenal dengan Parakletos. Jadi Roh Kudus itu memimpin orang-orang percaya menuju atau melakukan sesuatu kebenaran. Jadi kalau saudara tidak melakukan kebenaran, jangan percaya, jangan berharap saudara akan dipakai oleh Tuhan. Jangan yakin saudara akan dipenuhkan dengan Roh Kudus kalau saudara hidup tidak sesuai sekehendak daripada Tuhan. Apa fungsinya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yaitu ketika kita hidup di dalam dunia ini, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Itu fungsinya. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita tidak melakukan kehendak Tuhan, sangat menyedihkan, saudara. Di gereja saudara bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengatakan haleluya, pokoknya dengan bebas kita beribadah, itu enggak salah. Tapi cermin yang sesungguhnya ketika saudara di luar gereja. Ya, di luar gereja saudara sadar bahwa saudara harus menunjukkan bahwa saudara adalah pribadi yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, ciri-ciri orang dipenuhkan dengan Roh Kudus pasti dia akan memiliki yang namanya kasih. Ya, ada buah roh di situ, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembut, dan lain sebagainya dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Itu ciri-ciri orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Makanya ada buahnya. Kalau sampai hidup kita tidak memiliki buah yang benar, makanya ada buah roh ya. Roh Kudus itu ada buah rohnya yang bisa dilihat oleh banyak orang, saudara. Makanya untuk belajar bagaimana kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus, belajarlah untuk mengenali diri kita sendiri lewat kebenaran firman Tuhan. Itu utama, saudara. Karena banyak sekarang praktek-praktek sepertinya dalam tanda kutip dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi faktanya enggak. Lidahnya enggak bertobat. Kalau saudara yang dengar firman Tuhan hari ini, saya ingatkan. Lidah dan hati dan perlakuan kita, kelakuan kita atau sikap kita harus benar-benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Jangan lidah dan hati itu berbeda. Di lidah haleluya, di luar halilintar, di hati halilintar. Pikiran dan perasaan kita harus pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Inilah yang saya harus sampaikan kepada saudara. Kalau kita bisa melihat di dalam Roma pasalnya ke-8 ayat 26 dan 27, kita harus tahu Roh Kudus juga itu adalah penolong kita yang sejati. Mungkin saudara boleh baca. Mari kita lihat Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara bisa melihat benar bahwa Roh Kudus yang akan membantu saudara ketika saudara dalam kelemahan, ketika saudara dalam ketidakberdayaan, ketika saudara mengalami pergumulan yang begitu besar. Roh Kudus penolong yang ajaib loh. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Makanya saudara harus lihat bahwa ketika saudara mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, hal-hal yang mungkin tidak mampu lagi saudara hadapi, mintalah kepada Tuhan Yesus. Dia akan mengirimkan Roh Kudus dalam hidupmu, sehingga kehidupanmu dapat diubahkan, dibaharui, diberikan kekuatan dan pengharapan. Itu fungsinya Roh Kudus. Saudara yang belum mengenal persis seperti apa pekerjaan Roh Kudus itu, saudara harus minta kepada Tuhan. Makanya mintalah supaya saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi ingat baik-baik, ketika saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, percayalah buah-buah roh itu atau buah roh itu akan menyertai juga kehidupan saudara.
Jangan sampai saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus tapi kehidupan kita tidak sesuai dengan buah roh itu sendiri, saudara. Kalau dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita harus belajar bersabar dalam segala sesuatu. Kita harus memiliki kasih yang diajarkan oleh firman. Kita harus belajar untuk sabar juga dalam menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan sesungguhnya ketika saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu benar-benar bukan hanya sebagai penolong, tapi dia penghibur yang sejati dalam kehidupan saudara. Roh Kudus juga mengajarkan kita untuk berdoa. Nah ini saudara ya, Roh Kudus mengajarkan kita untuk berdoa. Sudahkah saudara berdoa hari-hari ini? Sudahkah saudara merendahkan diri kepada Tuhan? Orang aliran-aliran Pentakosta hari-hari ini berdoa. Ada yang berdoa 10 malam, baru percaya buat malam ke-10 ada pencurahan Roh Kudus. Itu hal yang baik, hal yang positif. Ada juga yang berdoa dan percaya bahwa ketika dia berdoa setiap hari, setiap malam, maka dia yakin bahwa Tuhan terus akan memenuhi hidupnya dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan keluarganya dengan Roh Kudus. Salah satu hal yang saudara harus tahu bahwa seperti apa ketika kita merasa, atau seperti apa kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Salah satu hal yang mungkin saya perlu ingatkan bahwa pengalaman-pengalaman pribadi supranatural dengan Tuhan dalam Roh Kudus itu saudara, mengenai tentang Roh Kudus itu dialami, pasti akan saudara alami kalau saudara meminta kepada Tuhan. Saudara akan alami itu. Ya, pekerjaan roh itu sudah akan alami. Tapi bukan ngeroh saudara ya. Karena banyak orang ngeroh. Pekerjaan roh itu saudara pasti alami. Ya, kalau saudara nanti Tuhan penuhkan, tanda-tanda awal dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah berbahasa lidah, berbahasa roh. Itu tanda-tanda awal. Tapi ingat baik-baik, ketika saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, hasilnya, buahnya, dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 itulah buah daripada dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara ya. Baik, kita akan lihat bahwa orang Kristen harus sesungguhnya dipenuhkan dengan Roh Kudus sesuai Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Oleh Roh Kudus kita akan menerima kuasa, ya. Karena dengan Roh Kudus saudara akan berani, mampu, punya terobosan dalam pelayanan kalau saudara sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kita akan mampu kuat menghadapi tantangan, ujian, pergumulan. Kalau ada Roh Kudus saudara akan mampu. Dan iman kita akan tetap kokoh kuat dalam Tuhan. Ingat baik-baik, satu kekuatan yang kita miliki ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hadapi masalah akan sangat mudah. Akan sangat mudah. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Roh Kudus diberinya dalam hidup kita. Dan kepekaan kita ketika dosa ditawarkan di depan kita itu pasti ada. Tuhan beri kepekaan dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita untuk tidak berbuat dosa. Itu fungsinya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus juga mengingatkan kita untuk supaya terus mawas diri, berjaga-jaga dalam perilaku kita, sikap kita, tingkah laku kita. Itu Roh Kudus fungsinya ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang memberikan kita kemampuan. Ya, dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat yang keempat, jelas dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain artinya bahasa yang sebenarnya kita tidak mengerti untuk ucapkan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara akan menggunakan bahasa-bahasa lain atau bahasa roh. Dalam Kisah juga pasal 19 ayat 6 dikatakan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudara, bahasa roh ada dalam hidup kita.
karena kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi ketika saudara pun diberikan karunia untuk bernubuat, pasti Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia tentang kebenaran firman. Ungkapkanlah nubuat-nubuat yang benar yang dipesankan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan pun menyampaikan itu kepada kita, ya. Selanjutnya di dalam 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan, kepada siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Bahasa roh itu harus ditafsirkan juga. Mari kita minta kepada Tuhan supaya ketika kita mengucapkan bahasa roh, kita bisa menafsirkannya. Karena bahasa roh tidak akan dimengerti oleh orang lain. Bahasa roh adalah pemberian daripada Tuhan. Tapi ingat baik-baik, ketika kita berbahasa roh, minta juga kepada Tuhan supaya kita bisa mengerti dan memahami tentang bahasa roh. Apalagi saudara berkata-kata dengan bahasa roh, ingat baik-baik, adalah salah satu ciri khas orang Pentakosta, orang karismatik. Bahasa roh adalah bisa membangun diri kita sendiri. Dalam 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau orang berbahasa roh, membangun dirinya sendiri. Tapi kalau dia bernubuat, dia membangun jemaat. Tapi ingat, jangan sampai lu buat, harus nubuatan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita tahu bersama. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2 berkata begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Ini saudara harus tahu ya. Tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi orang yang berbahasa roh adalah orang yang berkata-kata dengan bahasa-bahasa surgawi, bahasa-bahasa yang dirahasiakan. Makanya perlu ada yang menafsirkan ketika bahasa-bahasa roh ini diucapkan, saudara. Yang saya lihat sekarang praktek-praktek bahasa roh itu banyak orang menyalahgunakan. Sehingga banyak orang akhirnya tawar mendengar ketika orang berbahasa roh. Ini tawar sekarang. Banyak orang dari satu ya berbahasa roh kok mirip semua gitu. Sebenarnya bahasa roh itu diucapkan ketika saudara betul-betul dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tidak dipelajari. Nah, ini lagi. Karena banyak orang yang mengajarkan bahasa roh. Bahasa roh itu tidak diajarkan. Bahasa roh itu karunia yang diberikan Allah kepada orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, bahasa roh tidak diajarkan. Itu yang saya garis bawahi. Tidak pernah diajarkan. Ingat, saudara kalau mengajarkan bahasa roh, saudara sudah menyalahi aturan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada di dalam Alkitab untuk kita mengajarkan orang berbahasa roh. Bahasa roh itu benar-benar karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang yang percaya, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu hal yang benar. Karena kalau sampai yang satu mengajarkan bahasa roh, ya itu dosa, saudara. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk mengajarkan orang berbahasa roh. Tapi kalau kita menumpangkan tangan kepada orang, sebagai hamba Tuhan menumpangkan tangan kepada orang yang mau percaya kepada Tuhan dan dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Selanjutnya kalau kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 14 dikatakan ini, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Saudara yang selalu berdoa dan tiba-tiba berbahasa roh, itu hal yang baik. Tidak salah untuk kita berdoa dalam bahasa roh. Alkitab mencatat 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Akal budiku, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ini yang saudara harus pahami tentang apa itu bahasa roh. Berdoalah dengan bahasa roh jika saudara memiliki karunia untuk berbahasa roh. Tapi ingat baik-baik, bahasa roh bukan untuk dipamerkan. Bahasa roh adalah untuk membangun diri kita sendiri. Bahasa roh adalah tanda bukti saudara pun dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi bukan untuk dipamerkan. Amin. Dan ingat baik-baik bagi orang-orang yang kadang-kala anti dengan bahasa roh. Banyak yang anti juga dengan bahasa roh, itu dosa loh. Bahasa roh itu adalah karunia daripada Allah. Tidak boleh kita melarang orang berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 39 bilang begini, karena itu saudara-saudaraku,
Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ini yang saya harus ingatkan kepada orang yang tidak mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak boleh melarang orang yang berbahasa roh. Ketika orang berbahasa roh, biarkanlah dia berbahasa roh. Kalau dia berbahasa roh dibuat-buat ya hanya untuk cari sensasi, itu urusannya dengan Tuhan. Ya. Itu urusannya dengan Tuhan. Urusan kita hanyalah melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau dia pun berbahasa roh dia sesuai kehendak Tuhan, ya silakan. Yang kadang-kala menjadi cibiran orang, ini orang berbahasa roh tapi hidupnya tidak sesuai kehendak Tuhan. Berbahasa roh tapi masih buat berzina. Berbahasa roh tapi hidupnya, lidahnya nggak bertobat. Suka maki orang, suka jelek-jelekin orang. Nah, itu jadi tanda tanya. Makanya mari hiduplah benar di hadapan Tuhan. Dan mintalah supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kembali saya bacakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara percaya, saudara yakin kalau saudara pun adalah orang-orang yang akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bagi yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, minta kepada Tuhan supaya saudara akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bagi saudara yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, berdoalah selalu di dalam Roh itu sendiri supaya saudara dikuatkan, dimampukan, diteguhkan di dalam iman kepada Tuhan. Percayalah bahwa hari-hari ini bukan hal-hal yang mudah. Hanya Roh Kudus yang memampukan orang-orang percaya. Hanya Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi orang percaya. Hanya Roh Kuduslah yang memberikan kita kemenangan lewat kemenangan di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Saudara yang hari ini mungkin selama bertahun-tahun merindukan supaya saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, ingatlah Tuhan mau memenuhi hidup saudara. Tuhan mau menjamah hidup saudara. Tuhan mau mengubahkan hidup saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sudah sekian tahun menjadi jemaat Tuhan. Saya sudah sekian tahun beribadah di gereja ini, tapi saya belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya mau katakan, kalau hidupmu memuliakan Tuhan, kalau hidupmu melakukan kehendak Tuhan, kamu pasti akan menerima kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu. Ada waktunya Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Hari ini saya akan berdoa bagi saudara yang merindukan jamahan Tuhan, yang merindukan kuasa Tuhan, yang merindukan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara. Mungkin saudara merindukan supaya saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan akhirnya saya bisa juga berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru, dalam bahasa-bahasa roh. Saudara percaya kalau saudara pun benar-benar meminta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan itu bagi hidup saudara. Baik, hari ini saya percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Sebagai hamba Tuhan, saya akan berdoa dari tempat ini. Saudara cukup mengangkat tangan saudara, minta Tuhan jamah hidup saudara, minta Tuhan penuhi hidup saudara. Saya akan berdoa dari tempat ini. Mari saudara angkat tangan saudara dan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba percaya Tuhan, setiap umatmu yang hari ini menyaksikan program mewartakan kasih Kristus ini Bapa, saya percaya sebagai hamba Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa mereka yang lagi menyaksikan, mereka yang mengalami lawatan Tuhan, mereka yang mengalami kuasa Tuhan, dalam nama Yesus, hamba berdoa biar mereka yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, terimalah kuasa Tuhan, terimalah Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, terimalah lawatan Allah bekerja dalam hidupmu, sehingga kamu melihat hari-harimu benar-benar mengalami Kristus dan Roh Tuhan ada dalam hidupmu. Itu sebabnya Bapa mempercaya setiap mereka yang menyaksikan program siaran TV rohani ini Bapa, dalam program mewartakan kasih Kristus, mereka pun diberkati oleh Tuhan, mereka pun dilawat oleh Tuhan. Mereka yang sakit mereka dijamah dalam nama Yesus, mereka yang sakit mereka dipulihkan oleh Tuhan Yesus, mereka yang mengalami masalah Tuhan, hamba percaya mereka mengalami pertolongan dan kemurahan daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang indah ini Bapa. Kami sempatkan di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya dalam program mewartakan kasih Kristus sudah akan terus diberkati oleh Tuhan. Tetap bersemangat dalam Tuhan dan tetap pandang Yesus. Dalam setiap situasi apapun, Tuhanlah kekuatan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti jumpa dalam program
yang sama mewartakan kasih Kristus di episode-episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.